Shalom, saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi. Hari ini kita kembali beribadah dengan tema dalam kelemahan kasih karunia-Nya cukup. Sesungguhnya tidak ada manusia yang sempurna. Setiap orang memiliki kekuatan dan kelemahan dalam dirinya. Namun, sikap terhadap kedua hal ini berbeda. Kekuatan dipandang sebagai hal yang positif. Oleh karena itu, kekuatan diterima sebagai kelebihan. Sebaliknya, kelemahan dipandang sebagai kekurangan yang seringkali ditolak atau setidak-tidaknya tidak diakui. Kelemahan bahkan dianggap musuh yang mesti dikalahkan. Karena itu, ada banyak orang yang sepanjang hidupnya berusaha menghilangkan berbagai bentuk kelemahan diri. Namun pada kenyataannya, tidak pernah ada seorang pun yang dapat mengalahkan kelemahannya. Karena itu, marilah kita datang menghadap Tuhan dan sambil berdiri, menyerahkan seluruh kelemahan kita dengan hati yang terbuka. Kita menyembah kepadanya dalam ibadah saat ini, bersama memuji Tuhan dari PKJ nomor 13 ayat 1 dan 2. Pertolongan kita ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Bapak Mama dipersilahkan duduk. Bapak Mama kekasih Tuhan, mari kita membaca nas yang membimbing kita dalam ibadah saat ini menurut 2 Korintus pasal 12 ayat 9. 2 Korintus pasal 12 ayat 9. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Demikianlah nas yang membimbing kita dalam ibadah saat ini.
Pengakuan dosa. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita mengakui bahwa di tengah berbagai pergumulan hidup, kita seringkali lebih dikuasai oleh kekhawatiran, kekecewaan, dan keputusasaan daripada oleh iman dan pengharapan kepada Tuhan. Karena itu, dengan kerendahan hati, kita mengakui ketidaksetiaan dan kelemahan kita di hadapan Tuhan. Saat teduh. Mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, di hadapan hadirat-Mu kami mengaku ya Bapa, bahwa seringkali kami melakukan kesalahan dan dosa. Kami menyakiti hati suci-Mu dan hati sesama kami. Karena itu ya Bapa, kami mohon, kasihani kami dan ampuni kami ya Bapa, agar kami boleh layak untuk ada di hadirat-Mu saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bila demikian pengakuan kita di hadapan Tuhan, maka sebagai hamba Yesus Kristus, saya memberitakan keampunan dosa kepada setiap orang yang telah mengaku dosanya dengan tulus dan ikhlas. Sebab jika kita mengaku segala dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Mama kekasih Tuhan, mari kita semua berdiri dan bersama-sama membaca Mazmur 95 ayat 1 sampai 7 secara berbalasan. Mazmur 95 ayat 1 hingga ayat 7 secara berbalasan. Saya membacakan bagian yang tercetak keluar, Bapak Mama membaca bagian yang tercetak ke dalam. Ayat 7 kita sama-sama. Hormatilah Tuhan dan taatilah Dia.
Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan. Biarlah kita menghadap wajah-Nya dengan nyanyian syukur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar, bagian-bagian bumi yang paling dalam ada di tangan-Nya. Kepunyaannya laut, Dialah yang menjadikannya. Masuklah, marilah kita sujud menyembah. Bersama-sama. Sebab Dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaan-Nya, dan kawanan domba tuntunan tangan-Nya. Bapak Mama kekasih Tuhan, mari kita mendengarkan pujian yang dipersembahkan oleh vokal grup Rayon 7. Berjalan dalam kegelapan, bersyukur selalu untuk kebaikan-Mu Tuhan. Kau angkatku dari jurang dosa dan memberiku kedamaian dalam hatiku. Di saat badai datang, Tuhan berikan ku pelangi. Saat cobaan datang, Dia curahkan berkat-Nya. Dalam setiap
Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terpilih dari 2 Korintus pasal 12 ayat 1 sampai ayat 10. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah di dalam anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, di sore hari yang indah ini ya Tuhan, kami ada di hadirat-Mu, kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami mohon ya Tuhan, biarlah kuasa Roh Kudus-Mu mau memampukan kami untuk dapat memahami firman-Mu, dan kuasa Roh Kudus-Mu mau memampukan kami untuk dapat melakukan firman-Mu di dalam hidup kami. Hamba Tuhan, Bapak Pendeta Soleman Uliloni, yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, Engkau pakai hamba-Mu, urapi hamba-Mu dengan kuasa-Mu Tuhan, sehingga hamba dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu dengan baik, dan kami semua yang mendengarnya diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa, amin. Jemaat Tuhan disilakan berdiri. 2 Korintus pasal 12 ayat 1 sampai ayat 10. Demikian bunyinya. Paulus menerima penglihatan dan penyataan. Aku harus bermegah, sekalipun memang hal itu tidak ada faedahnya. Namun demikian aku hendak memberitakan penglihatan-penglihatan dan penyataan-penyataan yang kuterima dari Tuhan. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau, entah di dalam tubuh
aku tidak tahu, entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya, orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga. Aku juga tahu tentang orang itu, entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Atas orang itu aku hendak bermegah, tetapi atas diriku sendiri aku tidak akan bermegah selain atas kelemahan-kelemahanku. Sebab sekiranya aku hendak bermegah juga, aku bukan orang bodoh lagi, karena aku mengatakan kebenaran. Tetapi aku menahan diriku, supaya jangan ada orang yang menghitungkan kepadaku lebih daripada yang mereka lihat padaku atau yang mereka dengar daripadaku. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Allah, memelihara dan menghidupi firman itu di dalam seluruh hidupnya. Haleluya. 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 Jemaat disilakan duduk kembali. Bapak, Mama, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, Shalom. Sekali lagi Shalom. Hari ini kita telah berada di minggu yang kedua, bulan yang kedua, tahun 2026. Kita boleh bersyukur karena kasih-Nya semata. Kita ada dan hidup serta menyembah Allah dalam persekutuan ibadah saat ini. Bila Allah berkenan, minggu tanggal 15 Februari minggu depan, kita telah memasuki minggu pertama memperingati penderitaan dan kesengsaraan Tuhan Yesus yang mati di kayu salib untuk menebus dosa kita, umat manusia berdosa. Bapak, Mama, kekasih-kekasih Tuhan, di minggu ini kita semua akan belajar dari firman Tuhan. 2 Korintus pasal 12 ayat 1 hingga ayat yang ke-10 dengan tema dalam kelemahan kasih karunia-Nya cukup. Sekali lagi, dalam kelemahan kasih karunia-Nya cukup.
Bapak, Mama, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Tema ini berbicara tentang bagaimana kuasa Allah disempurnakan di dalam kelemahan manusia. Bahwa dalam kelemahanlah kasih karunia-Nya cukup. Di dalam hal ini, Paulus menegaskan kepada kita bahwa duri dalam daging, atau dengan kata lain penderitaan dan keterbatasan, diizinkan Tuhan agar ia tetap rendah hati dan bergantung penuh pada kasih karunia-Nya yang cukup. Bukan bergantung pada kekuatan diri sendiri, pada kemampuan diri sendiri, pada kepintaran diri sendiri, tetapi bergantung penuh pada Tuhan yang memanggil dan mengutus. Sebab di saat manusia sadar akan kelemahannya dan meminta pertolongan Allah, disitulah akan nyata kuasa Kristus bekerja sempurna dalam hidup orang-orang beriman, orang-orang percaya. Bapak, Mama, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Dalam bacaan 2 Korintus pasal 12 ayat 1 hingga ayat yang ke-10 ini, ada beberapa hal yang dapat kita lihat bersama untuk menjadi refleksi kita. Hal pertama, kita bisa lihat itu pada ayat 1 hingga ayat yang ke-6, yang menekankan adanya kerendahan hati di balik pengalaman yang luar biasa yang dialami oleh Rasul Paulus. Di dalam ayat-ayat ini, kita menemukan bahwa Rasul Paulus tidak membanggakan penglihatan-penglihatan surgawi yang didapatnya untuk membuat dia menjadi sombong, melainkan lebih untuk bermegah atas kelemahannya. Mengapa demikian? Karena Rasul Paulus sadari bahwa kasih karunia Allah yang Allah berikan baginya bukanlah dipakai untuk kemuliaan diri, tetapi semata untuk kemuliaan Tuhan yang memanggil dan mengutusnya untuk memberitakan karya keselamatan Allah bagi dunia ini. Pertanyaannya, Bapak, Mama, kekasih Tuhan, bagaimana dengan kita? Adakah kita seperti Rasul Paulus yang tidak membanggakan diri atau menjadi sombong dengan kasih karunia pemberian Allah di dalam kehidupan kita? Dalam hal ini, patutlah kita belajar dan merefleksikannya, bahwa dalam hidup kita, pemberian diri kita dan panggilan pelayanan kita haruslah benar-benar ditujukan kepada Allah, agar semua itu boleh menjadi berkat bagi banyak orang dan juga berkenan kepada Allah. Hal yang kedua, Bapak, Mama, kekasih Tuhan, kita lihat di dalam ayat yang ke-7, Rasul Paulus berbicara tentang duri dalam daging.
apa yang dimaksudkan dengan duri dalam daging. Dia lebih menunjuk pada penderitaan fisik, penderitaan mental, atau berbagai-bagai rintangan, tantangan yang dihadapi di dalam pelayanan, yang sifatnya persisten, atau dengan kata lain yang bersifat menetap. Kalau penderitaan dalam rujukan kesehatan itu penderitaan yang tetap, yang tidak pernah akan berubah, yang tidak pernah akan sembuh-sembuh. Mengapa itu dibiarkan oleh Allah terjadi pada diri seorang Rasul Tuhan yang luar biasa? Di sini Rasul Paulus mengatakan bahwa itu semua terjadi oleh karena utusan iblis yang diizinkan Allah untuk menjaga dirinya tetap rendah hati dan bergantung pada kasih karunia-Nya. Bukan pada kekuatan diri. Duri dalam daging tersebut diizinkan Tuhan bagi dirinya untuk mencegah kesombongan, sekaligus memaksa Paulus bergantung penuh pada Tuhan, bukan pada kemampuan diri sendiri. Bapa Mama kekasih-kekasih Tuhan, apa yang dialami Rasul Paulus mestinya juga menjadi refleksi bagi kita, bahwa di dalam menjalani hidup beriman dan dalam melayani Tuhan, kadang kita diperhadapkan dengan hal-hal yang sama seperti yang dialami oleh Rasul Paulus. Kita mengalami berbagai-bagai bentuk penderitaan yang sifatnya menetap, sulit disembuhkan. Kita berdoa terus, tapi penderitaan itu tidak tahu-tahu sembuh. Tantangan itu tidak pernah habis-habisnya dalam hidup kita. Ingatlah Bapak Mama kekasih-kekasih Tuhan, bahwa semua itu diizinkan Tuhan untuk mencegah kita tidak menjadi sombong dan angkuh, tetapi tunduk dan bergantung penuh pada Tuhan sebagai sumber hidup dan kekuatan kita. Kadang-kadang kalau potong soalnya dapat yang begini-begini juga, potong di luar kendali Tuhan. Kita mau pakai, potong pun mau sendiri. Dengan kita diperhadapkan hal-hal seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus, kita menyadari bahwa kehidupan kita ini penuh dengan kekurangan dan keterbatasan, penuh dengan kelemahan. Dan yang bisa untuk membuat kita kuat menghadapi semua itu hanyalah Tuhan, Sang Sumber hidup itu. Oleh karena itu, bergantunglah penuh pada Tuhan. Betapapun kita diperhadapkan dengan berbagai-bagai hal yang sulit terlepas dari hidup kita, lihatlah itu sebagai sebuah cara Tuhan untuk menyadarkan kita tetap berharap dan bergantung kepadanya. Hal yang ketiga, Bapak Mama kekasih-kekasih Tuhan, kita baca pada ayat yang ke-9. Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Di dalam menggumuli penderitaan yang dialami Rasul Paulus, ia telah berusaha dengan segenap kekuatan yang dimiliki. Bahkan ia berulang kali berdoa kepada Tuhan. Di dalam ayat yang ke-8, di sana dikatakan bahwa sudah 3 kali ia berdoa kepada Tuhan agar utusan iblis itu mundur daripadanya. Namun jawaban Tuhan padanya,
cukuplah kasih karuniaku bagimu. Adalah jawaban Tuhan yang turun menaungi dan memberi kekuatan sejati bagi Rasul Paulus dan tentu juga bagi kita orang-orang percaya, agar menjadi perhatian bagi kita bahwa betapapun kita mengalami duri di dalam daging, hal tersebut boleh dilihat sebagai simbol bahwa kekuatan sejati dalam pelayanan dalam hidup kita dan di dalam pelayanan kita sebagai orang-orang beriman, orang percaya, itu semata-mata berasal dari Allah dan bukan dari kemampuan diri kita sendiri. Bapak Mama kekasih Tuhan, hal yang keempat kita baca pada ayat yang ke-10. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Inilah pernyataan iman yang luar biasa dari Rasul Paulus. Setelah ia mendapat jawaban Tuhan atas doa yang ia sampaikan pada ayat 8 dan ayat 9. Rasul Paulus tidak putus asa terhadap semua bentuk penderitaan dan ia juga tidak mandek akibat tantangan pelayanan yang dialaminya. Tetapi ia menerima dan menjalaninya dengan syukur, dengan mengatakan ia senang, ia rela dalam kelemahan, dalam siksaan, dalam kesukaran, dalam penganiayaan, dan dalam kesesakan karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Di sini Bapak Mama kekasih Tuhan, sungguh menunjukkan bagi kita bahwa Rasul Paulus yakin bahwa Tuhan yang memanggil dan yang mengutusnya adalah kekuatan sejati bagi dirinya. Sebab di dalam seluruh kelemahannya, kuasa Tuhan boleh berlangsung secara sempurna di dalam kehidupannya. Hanya orang-orang yang mau menghadapi segala bentuk penderitaan seperti yang dialami oleh Paulus dengan yakin bahwa Tuhan akan senantiasa ada dan bertindak bagi kehidupannya. Ia mampu menerima dan mengalami semua itu dengan sukacita, dengan iman, dengan percaya yang sungguh kepada Tuhan. Kalau tidak ada dalam keadaan hidup yang demikian, tentu kita tidak akan mampu berkata seperti apa yang dikatakan Rasul Paulus bagi kita dalam bacaan ini. Karena itu Bapak Mama kekasih Tuhan, bagi kita orang percaya, berusahalah untuk menemukan sukacita dan kekuatan dalam berbagai tantangan dan kesulitan dengan selalu mengandalkan Tuhan. Karena dalam kelemahanlah kasih karunia Allah akan selalu nyata di setiap kehidupan kita. Asal kita mau terus percaya dan bergantung penuh kepadanya. Amin Bapak Mama. Ya. Kiranya firman Tuhan ini boleh senantiasa
meneguhkan dan memberkati kita dalam perjalanan hidup iman kita yang berkenan kepada Allah. Amin. Bapak Mama kekasih Tuhan, mari kita mendengarkan kesaksian pujian yang dipersembahkan oleh paduan suara Haleluya Choir.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah berdiri. Kita bersama-sama dengan semua orang percaya di segala tempat dan waktu. Kita mengikrarkan pengakuan iman berdasarkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dipersilahkan duduk. Jemaat Tuhan yang terkasih, berilah dirimu karena persembahan yang sesungguhnya di hadapan Tuhan adalah diri kita sendiri. Mari kita menyanyikan Kidung Jemaat 337, bait yang pertama dan seterusnya, betapa kita tidak bersyukur. Bertanah air, raya dan suhu, laut
cemerlang, indah cerita damai dan teduh, bersandar di jaya dan teduh. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Alangkah indah pagi mereka, bermani cahaya surya dan cerah, di tingkat hijau burung tak henti, tuna pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Jemaat dipersilahkan berdiri. Mari kita berdoa. Maha besar Bapa di surga, kami bersyukur untuk semua berkat yang telah Engkau berikan bagi kami dari setiap usaha dan pekerjaan yang telah kami kerjakan. Tuhan memberkati setiap persembahan dalam bentuk natsar, syukur, dan perpuluhan kami. Biarlah semua yang kami berikan ini menjadi bahagian yang terbaik dalam pekerjaan pelayanan-Mu di muka bumi ini, khususnya di Jemaat Maranatha Oebufu. Dengarkan dan sambutlah doa kami, karena kami telah berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Dia
Bapak Mama Jemaat Tuhan, mari kita dengarkan sekali lagi persembahan pujian dari vokal grup Elevate. Mari Bapak Mama kita menaikkan syafaat kita kepada Tuhan.
Kita berdoa. Bapa dalam surga, Bapa yang kami muliakan dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami boleh menaikkan puji syukur kehadirat-Mu, sebab Engkau mengasihi kami, umat ciptaan-Mu. Dalam berbagai kelemahan dan keterbatasan kami yang tidak mampu untuk melakukan seluruh apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami. Kasih-Mu tidak pernah beranjak dari hidup kami. Engkau tidak membiarkan kami berjalan sendiri. Engkau selalu berjalan bersama kami, menyertai dan memberkati kami di dalam kelemahan dan keterbatasan kami, di dalam kekurangan dan ketidakmampuan kami, di dalam kami mengalami berbagai-bagai tantangan dan penderitaan hidup. Tuhan, kasih-Mu nyata bagi kami. Oleh karena itu Bapa, di kesempatan ini kami boleh menyatakan rasa syukur kami kepadamu. Kiranya biarlah Engkau terus meneguhkan hati kami dengan firman-Mu yang telah kami baca dan kami renungkan bersama pada sore hari ini, bahwa di dalam kelemahan, kasih karunia-Mu cukup bagi setiap kehidupan kami yang menaruh iman dan pengharapan sungguh kepadamu. Jalanlah bersama kami Bapa, dan mampukanlah kami untuk memandang kepada kasih karunia-Mu, supaya apapun yang kami hadapi, kami tidak menggunakan kemampuan dan kekuatan diri kami sendiri, tetapi kami memandang dan bergantung pada Tuhan. Dan biarlah dengan pertolongan Tuhan, setiap kami yang telah Engkau panggil untuk terlibat di dalam setiap panggilan pelayanan, kami juga tidak bersandar pada kemampuan kami, tetapi kami boleh bersandar pada Tuhan yang terus memberkati dan memberikan kekuatan kemampuan bagi kami. Dan di dalam semua yang kami lakukan, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Berkatilah kami dengan firman-Mu dan tuntunlah hidup kami selalu untuk menjadi kehidupan yang berkenan kepadamu. Di saat ini kami mau berdoa bagi seluruh jemaat Tuhan, rayon 1 hingga rayon 27, dengan berbagai pergumulan-pergumulan kehidupan mereka, pergumulan rumah tangga, usaha dan kerja mereka. Tuhan hadir di setiap hidup mereka. Yang mengalami berbagai tantangan dan penderitaan hidup, Tuhan hadir dan menguatkan mereka, memampukan mereka untuk keluar dari berbagai kemelut hidup yang dihadapi, supaya dalam pertolongan-Mu mereka tetap memandang dan percaya bahwa Tuhan selalu ada dan memberkati mereka. Kami berdoa mengucap syukur padamu bersama dengan anak-anak Tuhan yang mengalami sukacita di dalam minggu ini, dari tanggal 2 hingga tanggal 8 Februari 2026, bersama 4 pasangan nikah yang mengalami ulang tahun pernikahan, bersama 100 orang anggota jemaat Tuhan
yang mengalami sukacita karena ulang tahun kelahiran. Tuhan, biarlah Engkau ada di dalam kehidupan mereka. Tuhan memberkati perjalanan hidup mereka. Dan apa yang menjadi pegangan dan harapan mereka kepadamu. Supaya di dalam mereka mengalami hari sukacita ini, mereka tak henti-hentinya boleh bersyukur bahwa kalau bukan Tuhan, mereka tidak dapat menikmati semua kebahagiaan di dalam hidup ini. Tuntunlah dan berkati mereka terus untuk berlangkah bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa buat semua jemaat Tuhan yang mengalami penderitaan sakit dan dirawat di rumah sakit ataupun di rumah-rumah. Tuhan, hadir di dalam hidup mereka, jamah kehidupan mereka. Angkat beban penderitaan mereka dan kuatkan mereka, pulihkan mereka untuk dapat menjalani hidup ke depan dengan terus berharap kepadamu. Kami berdoa buat para lansia, jemaat Maranatha Ebuhu, dengan seluruh keberadaan hidup mereka berikan kekuatan kesehatan selalu. Betapapun mereka lanjut usia, tapi dengan kekuatan kesehatan pemberian Tuhan, mereka tetap ada dalam hidup yang berharap kepada Tuhan, menyembah Tuhan di seluruh kehidupan mereka. Terima kasih Bapa. Kami berdoa buat semua presbiter yang melaksanakan pelayanan Tuhan pada hari ini. Dalam ibadah pertama, kedua, ketiga, dan keempat, mereka telah mempersembahkan hidup mereka untuk Tuhan. Tuhan memberkati, supaya dengan berbagai berkat yang Tuhan beri, nama Tuhan terus dipermuliakan. Bagi paduan suara vokal group yang telah mempersembahkan puji-pujian sebagai talenta pemberian Tuhan, Tuhan memberkati, agar dengan talenta yang mereka miliki, mereka selalu gunakan itu bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa bagi pemandu pujian, pemain keyboard, dan multimedia yang mendukung seluruh kegiatan ibadah hari ini. Tuhan memberkati. Sebentar kami akan kembali ke rumah tangga kami masing-masing. Tuhan sertai, lindungi dan memberkati kami semua. Biarlah kami boleh dituntun Tuhan, dan kami boleh tiba di rumah tangga kami dalam damai sejahtera-Mu. Terpuji nama-Mu Bapa, mengampuni segala dosa dan salah kami. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Kita mendengarkan warta jemaat. Shalom. Majelis Jemaat menyampaikan salam damai sejahtera dan selamat berbahagia kepada seluruh jemaat Maranatha serta jemaat tamu yang hadir beribadah bersama dalam ibadah minggu ini. Hari ini, Pendeta Flora Welfart Manafe melayani ibadah pertama dan kedua. Pendeta Soleman Uliloni melayani ibadah ketiga dan keempat. Majelis jemaat yang akan melayani dalam ibadah minggu 15 Februari adalah sebagai berikut. Ibadah pertama, rayon 3, 10, dan 20. Ibadah kedua, rayon 22, 25, dan 26. Ibadah ketiga, rayon 6, 23, dan 24. Ibadah keempat, rayon 4, 8, dan 21. Pertukaran pelayanan teritori 3 klasis Kota Kupang Timur, Minggu 15 Februari adalah sebagai berikut. Ibadah pertama, Pendeta Emma Falo, Jemaat Tamariska Maulafa. Ibadah kedua, Pendeta Aleida Salean Sola,
Jemaat Kaisarea BTN. Ibadah ketiga, Pendeta Lucia Nakmo Faulang, Jemaat Lahairoi Tofah. Ibadah keempat, Pendeta Emeritus Ira Batubara Wonlele, Jemaat Kaisarea BTN. Pendeta Yusuf Nakmova memimpin ibadah di Jemaat Kaisarea BTN pukul 9 pagi. Pendeta Soleman Uli Loni memimpin ibadah di Jemaat Lahairoi Tofah pukul 8 pagi. Pendeta Flora Welfart Manafe memimpin ibadah di Jemaat Tamariska Maulafah pukul 7 pagi. Pendeta Vivi Siar Balo memimpin ibadah di Jemaat Tiberias TDM pukul 7 pagi. Pendeta Emeritus SV Niti memimpin ibadah di Jemaat Bethesda Maulafah pukul 7 pagi. Paduan suara vokal grup yang akan mengisi liturgi pada Minggu 15 Februari adalah ibadah pertama, paduan suara PPA dan vokal grup Pemuda Shalom. Ibadah kedua, paduan suara Usinda dan paduan suara perempuan. Ibadah ketiga, paduan suara Eklesia dan vokal grup Kanisa. Ibadah keempat, paduan suara Narwastu dan vokal grup Blessing. Kaum Bapa akan melaksanakan ibadah gabungan pada hari Kamis 19 Februari pukul 6 petang. Rayon bertugas adalah rayon 1, 2, 3, 4, 5, dan 26. Badan Pendidikan membuka pendaftaran bagi jemaat yang ingin mengikuti katekisasi umum. Selain itu, kami mengundang pasangan yang merencanakan pernikahan untuk mendaftarkan diri dalam katekisasi pranikah sebagai salah satu syarat pelaksanaan pernikahan. Pendaftaran dibuka hingga Minggu keempat bulan Februari. Informasi selengkapnya dapat dilihat pada papan pengumuman gereja. Badan Pendidikan membuka lowongan guru di TK Maranatha Oebufu. Persyaratan dan informasi selengkapnya dapat dilihat pada papan pengumuman gereja. Gereja membuka lowongan tenaga sound system. Persyaratan dan informasi selengkapnya dapat dilihat pada papan pengumuman gereja. Berikut adalah pembagian tim pelayanan Hari Raya Gerejawi tahun 2026. Hari Raya Nataru, Rayon 1 hingga 7. Hari Raya Bulan Budaya, Rayon 8 hingga 14. Hari Raya Paskah, Rayon 15 hingga 21. Hari Raya Bulan Keluarga, Rayon 22 hingga 27. Telah berpindah domisili dan jemaat, keluarga Bapak Sam Ritana di Rayon 6 ke Jemaat Zaitun Tenau, Klasis Kota Kupang Barat. Keluarga Bapak Immanuel Koli di Rayon 11 ke Jemaat Sion Oipura, Klasis Kota Kupang. Keluarga Bapak Daniel Baukmau di Rayon 17 ke Jemaat Pohonitas, Klasis Kota Kupang. Keluarga Bapak Iwan Suryandun di Rayon 4 ke Jemaat Ailon 2 Rotedale, Klasis Puku Kafu. Keluarga Ibu Amel di Sabneno di Rayon 10 ke Jemaat Evata Liliba, Klasis Kota Kupang Timur. Majelis Jemaat menyampaikan turut berduka cita atas berpulangnya Bapak Opa Kekasih Albinus Bako di Rayon 15. Meninggal pada hari Selasa 3 Februari. Pemakaman pada hari Kamis 5 Februari. Berikut bagian pendeta pendamping dalam rayon untuk periode semester 1 tahun 2026. Pendeta Vivi Siarbalo, rayon 1 hingga 7. Pendeta Soleman Uli Loni, rayon 8 hingga 14. Pendeta Flora Welfart Manafe, rayon 15 hingga 21. Pendeta Yusuf Nakmova, rayon 22 hingga 27. Koperasi Simpan Pinjam Serviam mengundang anggota Kopdit untuk hadir pada pra-RAT tahun buku 2025 yang akan dilaksanakan
pada hari Minggu 15 Februari pukul 10 pagi di Hotel Cahaya Bapa. Pendaftaran di seluruh kantor cabang pembantu Oebufu atau pada petugas kredit. Pemerintah Kota Kupang menyelenggarakan nikah massal untuk 50 pasangan Kristen Protestan dan 50 pasangan Katolik. Bagi jemaat yang ingin mengikuti nikah massal, dapat mengambil persyaratan di sekretariat gereja pada jam kerja. Kehadiran jemaat dalam ibadah Minggu 1 Februari mencapai total 1.857 jemaat, terdiri dari 718 jemaat laki-laki dan 1.139 jemaat perempuan. Gereja menerima persembahan berupa 1 ikat jagung dari 1 keluarga di rayon 6, 1 ikat jagung dari 1 keluarga di rayon 9, 1 lembar selimut motif timur dan uang tunai 5 juta rupiah dari keluarga Bako di rayon 15. Majelis Jemaat menyampaikan terima kasih. Laporan keuangan periode 31 Januari hingga 6 Februari mencatat saldo awal penerimaan Rp95.121.800, pengeluaran Rp72.651.200, saldo akhir Rp22.470.600, penerimaan untuk pembangunan Rp5.245.500, saldo akhir pembangunan Rp114.831.877. Demikian warta jemaat kami sampaikan. Atas perhatian seluruh jemaat kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Bapak jemaat Tuhan dipersilahkan berdiri. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita diutus kembali ke dalam dunia bukan dengan kekuatan kita sendiri, melainkan dengan kasih karunia Tuhan yang cukup bagi kita. Dalam keterbatasan dan kelemahan, ingatlah bahwa kuasa Tuhan bekerja dan menyempurnakan hidup kita. Pergilah dengan rendah hati dan penuh pengharapan. Hidupkan kasih Tuhan dalam kata dan perbuatan, sebab kasih karunia-Nya menyertai kita hari ini, esok, dan selamanya. Jemaat Tuhan terkasih, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Allah sumber segala kasih karunia di dalam Yesus Kristus Tuhan, kiranya menyertai dan memberkati saudara. Ia mencurahkan kepadamu berkat-Nya yang berlimpah-limpah, sehingga engkau dapat menjadi berkat bagi sesamamu,
sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan ambil saat teduh.